Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semua senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga mengaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua dimanapun kalian berada yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami mencoba mengupas materi tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Sahabat PHD yang berbahagia dimanapun kalian berada, pertama kita akan mengupas tentang dasar hukum kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah. Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Adapun latar belakangnya adalah secara konstitusional, pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan kedua, menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, dalam penyusunan perundang-undangan, pemerintah daerah harus memperhatikan keutuhan NKRI, kemakmuran rakyat setempat, dan seluruh bangsa Indonesia, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalam batas kewenangan. Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa perencanaan perda provinsi dilakukan dalam prolegda atau propemperda provinsi. Sahabat PHD, berikut adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah. Antara lain, pertama, penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau propemperda. Kemudian, pembentukan peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bersama kepala daerah, dan penetapan keputusan gubernur. Terakhir, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten kota dilakukan melalui fasilitasi, evaluasi, dan nomor registrasi atau norek perda. Kemudian, dalam pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah menyatakan, ayat 1, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ayat 2, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Kemudian ayat 3, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat materi muatan A. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian ayat 4, selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan bahwa dalam pasal 11 Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Sahabat PHD, berikut adalah pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sementara dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dalam pasal 20 disebutkan bahwa rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A dilakukan berdasarkan Propemperda. Kemudian dalam pasal 21 menyatakan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Kemudian dalam pasal 25 menyatakan bahwa ayat 1 Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. Pada ayat 2, dalam menyusun rancangan perda provinsi, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Ayat 3, keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas A. Gubernur, B. Sekretaris daerah, C. Perangkat daerah pemrakarsa, D. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi, E. Perangkat daerah terkait, dan perancang peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat 4 menyatakan bahwa Gubernur dapat mengikut sertakan instansi vertikal yang terkait dan atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat 5, tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. Kemudian ayat 6, dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan peraturan daerah yang disusun. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah tentang pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Dalam pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi. Kemudian dalam pasal 31 menyebutkan bahwa ayat 1, Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah provinsi terkait untuk mendapatkan para persetujuan pada setiap halaman rancangan peraturan daerah provinsi. Kemudian ayat 2, Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi yang telah dibubuhi para persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada gubernur. Selanjutnya pada ayat 3, setiap rancangan peraturan daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan oleh ketua tim kepada gubernur. Selanjutnya, pembahasan rancangan peraturan daerah dalam pasal 63 menyatakan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi. Kemudian dalam pasal 64 menyatakan ayat 1, surat pengantar gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 paling sedikit memuat A. latar belakang, B. sasaran yang ingin diwujudkan, dan C. materi pokok yang diatur. Kemudian pada ayat 2, dalam hal rancangan perda yang berasal dari gubernur disusun berdasarkan naskah akademik. Naskah akademik disertai dalam penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi. Sahabat PHD yang berbahagia, demikianlah pemaparan materi kita kali ini tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah. Namun, untuk mendapatkan materi lanjutan tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah ini akan kami bahas pada video selanjutnya di part 2. Sahabat PHD yang berbahagia, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa lewat kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.